kegiatan rehabilitasi pemberian peningkatan jasa Pak ya. Ya. Apa sih yang Bapak lihat yang bisa yang perlu diperbaiki di sini Pak? Eh, Terkait dengan instruksi saya tadi, yaitu mengenai pandangan apa yang disampaikan di pandangan umum fraksi yang disampaikan langsung oleh ketua fraksi kami, Bapak Heri Sumardi. Di antaranya yang salah satu yang belum mendapatkan tanggapan dari wali kota adalah mengenai kinerja daripada dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Khusus di bidang Bina Marga itu kita menginginkan yang pertama adalah mengenai keterbukaan dalam bidang tender. Kedua, perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah hasil daripada pekerjaan yang dilakukan oleh pengusaha atau kontraktor-kontraktor tersebut. Yang pertama mengenai keterbukaan tender, kita menginginkan semua itu transparan. Tidak ada yang namanya tender terpimpin. Dalam hal ini yang saya maksud terpimpin adalah mengkondisikan satu perusahaan untuk memenangkan satu tender itu. Karena banyak sekali pengusaha kontraktor-kontraktor yang sudah memenangkan tender itu hasil yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan. Dari hasil spek yang tidak sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan itu mempengaruhi kualitas pekerjaan. Contohnya jalan ketebalan jalan yang seharusnya misalnya 15 cm untuk 5 cm untuk hot mix itu tidak sampai 5 cm, bahkan 4 cm pun tidak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, coran juga begitu, yang seharusnya 15 cm hanya 13 ataupun 12 cm yang dikerjakan. Kemudian hasil coran itu belum digunakan sudah retak. Itu banyak yang sudah kita temukan gitu. Hot mix juga demikian. Kalau khusus untuk hot mix lingkungan perumahan itu kebanyakan bukan hot mix yang istilahnya VIP. Itu yang KW1 yang dipakai. Nah, ini kan mempengaruhi kualitas yang seharusnya bisa 5 atau 10 tahun bertahan, ini hanya 1-2 tahun sudah rusak lagi. Ya percuma kalau seperti itu kita gunakan. Tapi bukankah mereka sudah lolos inspektorat? Walaupun lulus oleh inspektorat, hasilnya itu nggak pernah di follow up oleh pemerintahan. Kita menginginkan kontraktor-kontraktor yang seperti itu di blacklist, jangan dipakai lagi. Apa Nggak. ada indikasi polusi di situ Pak? Hah? Ada indikasi Nah, polusi? kita nggak tahu itu. Larinya ke sana kita nggak tahu. Itu wewenangnya pemerintahan kota. Tapi kami akan menyoroti, dan khususnya dari Komisi D yang membidangi infrastruktur itu akan kami soroti mengenai kerja kontraktor. Kami sudah melayangkan surat kepada Komisi D, sudah melayangkan surat kepada Ibu Wali Kota untuk memblacklist kontraktor nakal seperti ini. Nah, itu kemudian mengenai waktu waktu pekerjaan, ini banyak kontraktor yang lewat waktu, bukan 1-2 kontraktor yang lewat waktu. Seharusnya 4 Desember sebagai salah satu contoh di RW 7 Kelurahan Pondok Benda Pamulang itu berakhir 4 Desember, selesainya sekitar tanggal belasan Desember. Nah, ini kan molor waktunya seperti itu. Efeknya bagaimana Pak? Hah? Pemulung gitu. Ya efeknya kan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Tapi apa terjadi wan prestasi Pak? Ya itu terjadi wan prestasi, hasilnya juga nggak sesuai dengan spek yang dibuat gitu loh. Nah, jadi ini kualitas kontraktor yang seperti ini, transparansi tender kontraktor dan hasil kerja kontraktor itu yang perlu diperhatikan. Mereka tidak ada semacam fit and proper test untuk kontraktor Pak? Sampai sejauh ini saya belum mengetahui adanya hal demikian. Karena kan untuk properti pasar ini kan cukup besar Pak nilainya Pak ya. Sangat besar. Dan harusnya harus ada pengujian Pak Ya, terhadap harusnya demikian. Nah, solusinya bagaimana Pak untuk yang ditawarkan oleh DPRD Pak? Kita menginginkan paling tidak pengawas pengawas pelaksana yang ada di lapangan harus keras terhadap kontraktor. Kalau pekerjaannya tidak sesuai ya jangan dibayar, seperti itu.
Nah, itu kemudian apa namanya, stakeholder yang ada maaf, bukan stakeholder, maksudnya eh, kepala dinas, khususnya kepala dinas yang berwenang melakukan demikian, itu harus lebih keras lagi memilih, harus lebih keras dan selektif dalam memilih kontraktor. Tapi menurut Pak Dinas mereka sudah melakukan sesuai prosedur Pak, soalnya itu sudah tepat Pak. Prosedural yang sudah dilakukan sesuai, tapi hasilnya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah Berarti dibuat. tidak sesuai prosedur Pak. Ya, Jadi, kemudian pengawas lapangan itu perlu ditambah lagi. Karena pengawas lapangan satu, seorang pengawas lapangan itu membawahi beberapa pekerjaan. Nah, ini akan mengurangi kontrol lapangan, yang sehingga kontrol lapangan di lapangan itu tidak baik ya. Karena pekerjaan yang terlalu banyak yang hanya dipegang oleh beberapa orang. bicara mengenai pengawas lapangan Pak, yang Bapak lihat selama ini kompetensi pengawas lapangan dalam pengetahuan dia terhadap spek dan terhadap apa yang menjadi tugas dia, apa sudah cukup Pak? Kalau kita lihat sudah mencukupi ya, pengetahuan mereka, ekspektasi mereka sudah baik ya, cuma eh, tingkat volume pekerjaan dengan pengawasnya itu sangat sangat berbeda sekali. Idealnya satu satu kelurahan itu satu pengawas idealnya. Pengawas Pak. Ya, Berarti diperlukan kurang lebih 50 pengawas Pak ya. paling tidak demikian. Segitu besarnya kebutuhan Pak. Harusnya, Sedangkan kan karena satu kelurahan itu banyak sekali pekerjaan di Bina Marga. tenaga Belum dinas-dinas yang lain. tenaga di dalam marga sendiri kan kurang. Nah, justru itu perlu dipikirkan untuk ditambah. Berarti penambah tenaga PKS aja Pak. Tidak harus TKS. PNS. Berdayakan aja, sudah TKS yang ada atau PNS yang ada bisa berdayakan. Mau di switch Pak. Ya, Dipindahkan yang pindahkan. kelebihan pindahkan ke situ. Tuh. Misalnya di dinas perhubungan banyak sekali tenaga pengendalian operasi yang tidak banyak pekerjaan. Ya. Kenapa tidak diberdayakan ke sana? Berikan mereka pengetahuan, berikan mereka bimbingan teknis lapangan, ajarkan mereka, tingkatkan kualitas mereka, pengetahuan mereka, agar mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut. Tapi itu kan menyangkut ke biaya lagi Pak. Hmm? Sedangkan kan PKS juga PKS sudah berbeda juga Pak. Biaya nggak semuanya Pak. Tapi cara menutupnya bagaimana Pak? Toh selama ini bisa berjalan. Ya mereka sekarang silang Pak. Ya, kalaupun silang ya bisa aja dianggarkan di tahun 2012, bisa aja. Mumpung pembahasan anggaran masih belum dibahas lebih lanjut. Nggak susah kalau itu untuk menambah apa nama tenaga maupun biaya untuk hasil yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau yang terjadi ternyata pengawas sendiri ada bermain dengan kontraktornya Pak? Ditindak aja mereka. Toh aturan perlu ditegakkan kan? Betul. Seperti itu. Terus dari Demokrat Pak khususnya di DPW, apakah perlu diadakannya audit Pak menyeluruh yang independen Hah? untuk dinas bina marga ini Pak, Pak Hera? Audit saya rasa sudah berjalan, ya, sudah ada. Kalau audit dari luar saya rasa nggak perlu, tapi kalau tergantung dari pemerintahan Kota Tangerang Selatan sendiri. Dalam hal ini Ibu Wali Kota, kalau seandainya memang membutuhkan audit independen, ya salahnya lebih baik. Dari DPR sendiri bagaimana Pak? Dari DPR kita sudah konsisten dalam hearing-hearing ya, maupun di luar hearing juga kita konsisten ya. Pengawasan-pengawasan di lapangan secara tidak langsung juga kita langsung melihat apa yang mereka kerjakan, walaupun tidak semua pekerjaan bina marga yang kita pantau, tapi secara tidak langsung yang ada di sekeliling lingkungan kita itu tidak luput dari perhatian kita. Nah, yang jadi pertanyaan juga Pak ya, kan sebelum pemilu kada yang kemarin terakhir Banten itu pekerjaan jalanan begitu intens Pak, begitu banyak Pak ya. Tapi setelah pemilu sepertinya sedikit Pak, berkurang dan pendek-pendek Pak. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Wah, kita nggak sampai berpikiran jelek ke sana gitu loh. Tapi kita memisahkan antara pemilu dengan tugas kita. Ya, kita berharap sih tidak ada dikait-kaitkan ke sana gitu loh. Pemilu, pembangunan seperti itu. Nah ini kan harusnya kan Desember ini kan sampai akhir tahun sudah selesai Pak ya.
yang Bapak lihat sudah sampai berapa persen Pak penyerapan anggaran? Kita belum 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 baru tanggal 18 nanti kita ada apa namanya, ada hearing dengan dinas-dinas terkait sejauh mana penyerapan APBD 2011 ya, dan sejauh mana rencana di anggaran di 2012 itu baru tanggal 18 kita lihat. 18 Pak ya. Ya. Belum Tapi ada laporan apa saja Pak? sampai sekarang sih sudah ada, cuma yang kita khawatirkan ini sudah lumayan juga yang ada silvanya. Ya. Cuma Ibu Wali Kota itu mengatakan bahwa itu penghematan. Tapi dari pandangan umum fraksi kita, khususnya pandangan umum fraksi Partai Demokrat, itu bukannya penghematan, melainkan perencanaan yang kurang matang sehingga terjadi silpa. Perbedaan pendapat penghematan sama perencanaan yang tidak terencana Pak ya, itu bagaimana Pak, bisa diketahui Pak? Eh, Apakah itu mereka atau bukan Pak? dari hasil pekerjaan di lapangan, beberapa pengawas yang sudah kita secara tidak langsung sudah kita temui, ternyata memang ada kelebihan anggaran, ya. Itu disebabkan dari perencanaan pembangunan yang tidak tepat gitu loh. Sebagai contoh, tadi pagi saya ketemu salah satu pengawas lapangan, ada beberapa daerah pengaspalan atau hotmix di daerah Ciputat itu ada kelebihan anggaran. Kalau kita tanyakan secara detail kepada pengawas, mereka mengatakan ini karena bagian perencanaannya tidak akurat dalam merencanakan pelaksanaan proyek tersebut. Nah, kan ada informasi bahwa Dinas Bina Marga dengan tata kota tuh berebut lahan Pak, dalam tanda kutip Pak ya. Itu contohnya kasus contohnya informasi yang kami dapatkan daerah Ketapang 3 Pak Pamulang itu tata kota mendapatkan hak untuk pengerjaan di situ, dan Dinas Bina Marga juga sama Pak. Maksudnya sudah memiliki SK Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu Pak? TSK itu Mereka dapat pekerjaannya Pak ya. itu kan dalam peraturan pemerintah sudah jelas bahwa Bina Marga itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar lingkungan, ya kan? Atau di dalam lingkungan. Saya lihat sih memang mungkin aja ada satu dua yang tumpang tindih, ya. Tapi sebagian besar sudah bagus dalam pembagian pekerjaan. Bina Marga tata kota memang masuk dalam lingkungan, ya, bangunan dan pemukiman. Bina Marga di luar itu sebagian besar sudah berjalan dengan sesuai dengan tupoksinya. Baik lagi Pak, mengenai pemeliharaan Pak, kan kegiatan rehabilitasi sebesar 63 miliar Pak ya, pemeliharaan jalan 6,8 miliar. Ini yang Bapak lihat apa sudah semuanya dilaksanakan atau ini baru laporan awal aja Pak? Kalau kita secara detail, memang beberapa item di Bina Marga belum selesai, bahkan belum dikerjakan. Tapi dengan sisa waktu yang ada, mudah-mudahan ini dapat selesai dengan tepat waktu gitu loh, di bulan Desember ini. Apa Seperti ini itu. cukup waktu Pak ya? Mudah-mudahan selesai dengan cukup tepat waktu. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.